ibu hamil dianjurkan melakukan persiapan untuk persalinan. Salah satunya senam Kegel. Adapun khasiat senam ini adalah menguatkan otot dasar panggul. Otot panggul ini tak semata-mata berfungsi untuk bercinta saja, melainkan untuk kegunaan pasca melahirkan. Otot panggul ini akan tetap saja strong pasca melahirkan, ujar Guru Besar Uriginekologi FK Unair, Profesor Eikti Mardiana. Ketika kegiatan pengabdian penduduk di tempat Puskesmas Pucang Sewu, Surabaya hari Sabtu. Kegiatan ini memberikan edukasi lalu pelatihan senam Kegel pada ibu-ibu hamil dan juga nifas. Tujuannya memberi kualitas hidup perempuan, khususnya ibu pasca melahirkan. Menurut Eikti, senam Kegel dapat mengurangi kecacatan otot dasar panggul. Karena kehancuran otot dasar panggul bisa jadi berakibat luas. Misalnya rutin beser, kentut tak dapat dikendalikan, lalu resiko rahim turun. Semua resiko yang dimaksud di dalam melawan bisa jadi diantisipasi dengan senam Kegel, terang Eikti. Sementara Dr. Rizka Wahyuningtas, SPOG, menambahkan, senam Kegel boleh dilaksanakan pada ibu hamil dalam trimester 1-3. Dalam satu hari mampu dikerjakan 3 kali. Seminggu boleh latihan 2-3 kali. Lama setiap latihan adalah 10 kontraksi. Rizka menjalankan latihan di tempat trimester 1 juga 2 boleh diadakan dengan berdiri dan juga duduk. Namun pada trimester ketiga tidak ada boleh berdiri juga duduk. Pada fase ini ibu hamil belaka boleh senam Kegel dengan tempat nungging. Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses persalinan, ujarnya. Organisasi Farmasi juga Alat Kebugaran B, Brown Indonesia mempertegas komitmen dia untuk mengupayakan kemandirian sektor farmasi nasional dengan memproduksi obat-obatan secara lokal dalam sarana manufakturnya yang tersebut berlokasi dalam Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Fasilitas yang diresmikan oleh Menteri Bidang Kesehatan pada 27 Juli 2017 ini merupakan pusat produksi yang mana menggabungkan teknologi terkini dengan pendekatan ramah lingkungan. Pada tahun ini, Brown Indonesia memperluas lini produksinya dengan meluncurkan cairan infus pereda nyeri serta penurun panas dengan kemasan semi-rigid kontainer yang tersebut inovatif, dirancang untuk memberikan solusi medis yang aman, praktis, serta efektif bagi tenaga kesehatan. Dengan meluncurkan cairan infus analgesik antipiretik yang digunakan diproduksi sepenuhnya di dalam negeri, kami mengupayakan kegiatan pemerintah pada peningkatan kemandirian sektor farmasi lalu menegaskan ketersediaan obat esensial bagi warga Indonesia, ujar Rainer Rappel, Presiden Direktur B Brown Indonesia. Ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk berinvestasi di dalam Indonesia, tidak hanya sekali pada hal produksi, tetapi juga meningkatkan kapasitas juga teknologi lokal, lanjutnya. Produksi cairan infus analgesik antipiretik juga memperhatikan aspek terhadap dampak lingkungan. Setiap langkah pada proses produksinya didukung oleh sumber energi yang dimaksud ramah lingkungan, termasuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1,2 MWP yang tersebut mulai beroperasi pada April 2024.
PLTS ini menghasilkan kembali sekitar 1.673 GWh listrik per tahun, memenuhi 20-30% keperluan listrik pabrik, kemudian menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 705 ton belaka pada 4 bulan pertama operasionalnya. Selain menggunakan energi terbarukan, B. Braun Indonesia juga berjanji untuk mengurangi dampak lingkungan dari produknya, khususnya limbah medis. Kemasan semi-rigid kontainer yang tersebut menggunakan material polietilen bebas PFC, DEH, kemudian latex, hadir sebagai solusi inovatif. Material ini mudah terurai, juga dapat membantu mengempiskan besar limbah medis, juga risiko kontaminasi lingkungan. Kemasan semi-rigid kontainer juga menawarkan berbagai keunggulan lain bagi tenaga kesehatan. Materialnya yang bebas, PFC, DEHP, serta latex membuatnya kompatibel dengan berbagai jenis obat. Desain barang yang mana inovatif juga meyakinkan keamanan juga kenyamanan di penggunaannya, juga meminimalkan jejak karbon sepanjang siklus produksinya. Dengan integrasi antara pembaharuan barang dan juga praktek produksi yang berkelanjutan, B. Braun Indonesia menunjukkan komitmen penuh terhadap visi global B. Braun untuk melindungi lalu meningkatkan taraf kebugaran masyarakat dan juga menyokong target nasional untuk mencapai net zero emission pada 2060. Atas inisiatif keberlanjutannya, B. Braun Indonesia dianugerahi penghargaan proper dengan peringkat biru oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Beberapa jenis makanan mengandung mikroplastik. Beberapa jenis makanan mengandung mikroplastik tinggi tanpa disadari. Bahaya mikroplastik semakin meningkat, oleh sebab itu berbagai plastik yang masuk di dalam makanan juga mengancam kemampuan fisik di beberapa cara. Sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal JAMA Nature Open menemukan bahwa serpihan lalu serat plastik kecil ditemukan di tempat jaringan hidup mayat manusia. Sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal JAMA Nature Open menemukan bahwa serpihan lalu serat plastik kecil ditemukan di tempat jaringan hidung mayat manusia. Potongan-potongan mikroplastik yang dimaksud ditemukan pada bulbus olfactorius, bagian hidung yang tersebut mendeteksi bau yang tersebut berada di area dasar otak. Tidak hanya sekali otak, penelitian yang digunakan dijalankan di dalam masa lalu sudah menetapkan bahwa mikroplastik lalu nanoplastik masuk ke paru-paru, hati, testis, serta penis, darah manusia, urin serta fesis, susu ibu, kemudian bahkan plasenta. Mikroplastik juga dapat masuk ke jantung, kemudian merusak sel otot jantung, juga menyebabkan detak jantung tak normal. Mikroplastik juga masuk ke tubuh melalui makanan. Berikut adalah makanan yang digunakan mengandung mikroplastik yang banyak dilansir dari Times of India Selasa. Gula lalu garam. Bumbu dapur yang dimaksud paling umum mengandung sebagian besar mikroplastik yang mana dapat masuk ke makanan melalui kemasan plastik atau penyimpanan pada wadah plastik. Sebuah penelitian berjudul Mikroplastik di Garam juga Gula yang mana diadakan oleh Organisasi Penelitian Lingkungan Toxisling menguji 10 jenis garam yang meliputi garam dapur, garam batu, serta garam laut, selain dari 5 jenis gula yang dibeli dari pangsa lokal lalu online. Penelitian yang disebutkan menemukan mikroplastik di semua sampel di berbagai bentuk termasuk serat, pelet, film, dan juga fragmen. Lalu ukuran mikroplastik ini berkisar antara 0,1 mm hingga 5 mm.
Penelitian lain yang digunakan diadakan pada 2023 menemukan garam merah muda Himalaya yang dimaksud ditambang dari tanah memiliki jumlah total mikroplastik paling banyak, dihindari oleh garam hitam serta garam laut.